Sebutan atau panggilan Habib dulu identik sebutan untuk orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, orang yang diharapkan memberikan pencerahan. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, sebutan Habib justru identik dengan kebohongan. Bagaimana tidak? Kalau kita melihat ceramahnya para Habib, kebanyakan adalah ceramah yang isinya dusta. Misalnya, Habib ada yang bilang bahwa Faqih Muqaddam bisa mi'raj sampai berkali-kali melebihi Kanjeng Nabi. Ini adalah salah satu cerita dusta. Kemudian ada juga Habib yang ceramah, katanya ada seorang Habib yang memiliki karomah, dengan karomahnya itu pesawat bisa berjalan mundur dan lain sebagainya. Dan di sini saya juga menemukan ceramah Habib yang isinya juga kedustaan. Kita simak videonya. Menjadi dimuliakan oleh Allah. Bahkan dia bilang, kayak ini kota nih, mahi minad dunyal bus. Ini bukan dunia kayaknya. Bal min jinanil firdaus, tapi potongan. Sorga firdausnya Allah yang Allah letakkan di muka bumi ini. Jadi kota Tarim itu dianggap sebagai potongan surga yang diletakkan di muka bumi. Ini adalah sebuah cerita yang berisi kebohongan. Logikanya begini, kalau misalnya Tarim itu memang kota yang seperti disebutkan tadi, ibaratnya surga yang ditempatkan di bumi, kenapa para Habib ini tidak tinggal di Tarim? Kenapa para Habib justru senang tinggal di Indonesia? Banyak tinggal di Bogor, banyak tinggal di Megamendung, banyak tinggal di berbagai tempat di Indonesia ini. Jadi secara logika sudah tidak masuk akal. Kalau Tarim itu memang kota yang mulia, kenapa mereka tidak pulang saja ke sana? Jadi anehnya begini, para Habib ini tinggal di Indonesia, makan minum di Indonesia, mencari makan di Indonesia. Tapi di Indonesia yang diunggulkan adalah tempat kelahiran mereka, tempat nenek moyang mereka. Artinya, apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka sampaikan, ini sama saja tidak menghargai apa yang ada di Indonesia ini. Jadi mereka ini tinggal di tempat kita, tapi yang disanjung-sanjung dan dimuliakan adalah tempat asal-usul mereka. Jadi kita orang Indonesia, orang Nusantara harusnya peka menghadapi hal seperti ini. Kita harusnya itu jeli melihat apa yang sering mereka sampaikan terhadap umat muslim di negeri ini. Jangan sampai kita orang Indonesia, orang Nusantara yang harusnya cinta tanah air, cinta leluhur, menghargai tanah air, menghargai leluhur, kok malah digiring untuk mencintai leluhur mereka. Ini sudah tidak tepat dan tidaklah hal ini akan memberikan kemanfaatan bagi kita orang Indonesia, orang Nusantara. Makanya sebelum terlambat harusnya hal ini dipahami oleh seluruh masyarakat di negeri ini, termasuk para kiai, para gus, para pejabat, atau siapapun yang ada di Indonesia ini, bahwa apa yang dilakukan oleh para habaib sangat membahayakan. Bukan hanya soal pengakuan mereka sebagai cucu Nabi yang tidak terbukti, tapi juga adanya indikasi ingin mengkaburkan sejarah leluhur Nusantara. Misalnya adanya makam-makam palsu yang dikasih nama Habib. Kemudian juga cerita-cerita bohong yang sering dilontarkan ketika ceramah di Indonesia tentang keutamaan Tarim, tentang keutamaan Hadramaut, tentang keutamaan Yaman, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita melihat berita sekarang, Yaman masih berkecamuk perang. Jadi kalau Yaman atau Tarim atau Hadramaut adalah surga, kenapa terjadi peperangan? Apakah yang namanya surga itu penuh dengan pertikaian? Ini kan tidak masuk akal. Makanya bagi Anda semua mungkin ada perasaan malu atau mungkin ada perasaan gengsi karena selama ini sudah terlanjur mengagul-agulkan atau mengunggul-unggulkan klan Ba'alwi. Kemudian Anda tidak bisa menerima kenyataan ini bahwa ternyata apa yang Anda unggul-unggulkan itu tidaklah tepat. Dan harusnya hal itu tidak usah diambil pusing. Jika Anda dulunya itu mengunggul-unggulkan klan Ba'alwi atau mengunggul-unggulkan Habib dan sekarang
baru tahu bahwa ternyata para Ba'alwi atau para Habaib bukanlah dzurriyyah Nabi, ya harusnya Anda itu mengakui semua itu. Tidak perlu gengsi, tidak perlu malu, tapi harus disampaikan kepada masyarakat di Indonesia agar nanti orang Indonesia, orang Nusantara, terutama generasi yang akan datang tidak akan tertipu lagi oleh pengakuan klan Ba'alwi yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi.